Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang UC Coin atau UC Token. Jadi ternyata yang nonton channel ini banyak yang suka koin micin ya. Katanya mau dibahas. Oke, kita akan bahas tentang UC Coin, tapi kita akan lebih banyak berbicara tentang price action-nya. Karena cenderung price action itu lebih mudah untuk kita analisa. Dan kita juga bisa menemukan peluang-peluang kalau nanti ada kesempatan koin ini mungkin berpotensi untuk dipump. Mungkin. Tapi sebelumnya di sini aku mau jelasin sekilas. Jadi UC Coin ini merupakan koin yang bergerak di bidang game ya. Mereka punya produk seperti game, kemudian di sini GameFi to Web 3.0, kemudian juga ada DAO, mereka prepare for DAO. Ya nggak banyak sih. Dan berita yang terakhir itu diekspos sekitar 2 bulan terakhir. Dan untuk dari komunitasnya juga mereka sering compare dengan beberapa koin-koin micin lainnya. Ada Baby Doge, ada Kiba, kemudian ada Floxinu, terus ada um, SafeMoon ya, SafeMoon, Baby Doge, Saitama, dan lain sebagainya. Jadi ya, menurutku sih ini lebih mirip kayak meme coin sih daripada koin-koin dengan project kayak game, kayak Axie Infinity, dan lain sebagainya. Jadi yang mereka lebih tonjolkan itu cenderung kayak hype-nya, ramenya komunitas mereka. Bukan sebuah project seperti, wah dia baru luncurin game nih yang bagus. Gamenya bisa dimainkan ini. Atau dia sedang meluncurkan proyek kayak Web 3.0. Entah itu dia buat browser atau apa. Jadi ya yang lebih dipamerkan ya tentang komunitasnya aja nih. Rame-rame komunitasnya aja kalau menurut aku pribadi. Dan ya seperti yang kita tahu, untuk pergerakan harga cenderung turun ya. Koin-koin yang hanya mengandalkan hype seperti ini, biasanya pergerakan chartnya itu akan turun seperti ini teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman, karena sekarang kripto lagi hype. Banyak orang yang pengen bikin kripto juga, hanya saja memang karena persaingan yang ketat ya, ada ribuan koin, mungkin sekarang udah ada 10 ribuan koin yang beredar, dan ribuan juga yang sudah mati atau yang sudah tidak bisa diperdagangkan, banyak yang sudah keluar dari beberapa exchange juga, sehingga memang untuk persaingan kripto itu sebenarnya sangat ketat teman-teman. So sangat penting buat kita untuk memilih koin mana yang cocok untuk kita investasikan. Bagi yang mau invest atau yang mau trading cuan-cuan jangka pendek, itu juga tentunya harus memilih dan memilah koin mana yang cocok. Nah, untuk koin dari UC ini, dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Salah satu yang besar adalah Get.io, kemudian Maxi, PancakeSwap, dan ada Hotbit juga yang terkenal. Dan untuk perdagangannya sih baru itu aja. Yang lain juga ada, cuman exchange-exchange yang kurang familiar di Indonesia. Belum listing di Binance, di Coinbase juga nggak listing. Berarti ada something nih. Nah, untuk supply-nya mereka baru sekitar 37%, jadi belum maksimum. Sehingga masih ada kemungkinan untuk koin ini itu ditambah lagi supply-nya, entah itu lewat burn atau staking. Aku juga kurang tahu. Untuk project ini bergerak di BNB Chain ya. Untuk pergerakan harga mungkin kita akan coba untuk bahas sekarang. Oke, untuk pergerakan harga UC itu ada di kisaran, aduh ini nolnya banyak banget. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya ada 6. 0,0-nya 6 kali 12,87. Yang mana area tersebut merupakan area support untuk UC. Apakah UC masih berpotensi untuk setidaknya mantul nih? Nah, kalau kita lihat di sini, tentunya kita akan menemukan beberapa pola ya yang terjadi pada UC ketika dia itu mengalami pumping. Yang pertama tentunya adalah potensi-potensi terjadinya bull cross seperti ini. Di sini ada bull cross, di sini ada bull cross.
Kebetulan waktu bull cross di 14 Maret ini pergerakan dari UC juga naik, cenderung naik, meskipun nggak bisa untuk melampaui all time high-nya. Di sini dia ngepump sampai sini, terus dia jatuhnya justru makin dalam, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari awal UC ini dirilis itu pergerakannya terus turun nih. Terus turun dan sangat-sangat teratur. Kalau menurutku sih ini semakin memberikan tanda bahwa koin ini sebenarnya kurang begitu diminati ya oleh para holder. Karena kalau diminati pada holder harusnya sih untuk supply-nya itu nggak akan banyak yang buang barang. Jadi kalau di sini kelihatan banyak yang buang barang, artinya koin ini memang ya diciptakan memang untuk seperti ini aja, teman-teman. Jadi dia dipump terus dia dibawa turun lagi. Dan kalau kita lihat memang koin ini baru, cukup baru, 29 Oktober 2021, dan saat ini tuh sekitar beberapa tahun lagi ya, udah 1 tahun di Gate IO, dan pergerakannya itu cenderung turun terus menerus. Padahal kalau kita tahu di bulan Oktober ini juga memang ada beberapa fase di mana market ini sedikit mengalami kenaikan. Cuman untuk USD ini memang pergerakannya lebih kepada downtrend. Oh ya, untuk market kripto, terutama Bitcoin, kita akan gunakan Bitcoin sebagai acuannya. Hari ini sudah naik sekitar 4%, which is ini sudah tanda yang bagus ya untuk Bitcoin. Dia udah testing di area resistance. Dan kalau kita compare, kita bandingkan dengan UC, UC sepertinya hari ini cuma naik sekitar 1,26%. Apa yang salah? Padahal BTC dominannya mengalami penurunan. Yes, BTC dominan mengalami penurunan dan altcoin hari ini juga banyak yang perform. Dan ya UC nggak terlalu perform, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang kita harus curigai nih. Ada apa nih dengan koin ini? Kenapa dia tidak ngepump seperti koin-koin yang lain? Lalu dari volume perdagangan masih cenderung masih naik. Cuman dalam beberapa waktu sepertinya agak melandai, teman-teman. Dan untuk MACD dalam kondisi yang masih berpotensi untuk mengalami kenaikan. Oh ya, posisi saat ini sebenarnya adalah posisi yang bagus untuk spekulasi. Untuk ya, kalau orang bilang spekulasi ya untung-untungan. Kalau kita misalkan beruntung beli, terus dia bisa ngepump, itu sangat berpotensi ya. Karena level-level di sini ini merupakan area support yang cukup solid lah untuk UC ke depannya. Cuman untuk pumpnya itu tentunya kita nggak tahu, nggak bisa mastiin juga. Sekali lagi ada resiko yang kita harus tanggung bila mana nanti dia gagal ngepump. Ya harus berani cut loss sih. Tapi kalau menurut aku mendingan kalau market lagi bagus gini, yang mau masuk mungkin jangan masuk ke koin yang seperti ini dulu, karena sepertinya sih agak misterius ya kapan dia ngepumpnya. Dan koin-koin yang lebih pasti seperti Bitcoin, Ethereum itu cenderung lebih menarik kalau menurut aku pribadi. Cuman kalau buat yang spekulasi itu bisa aja, teman-teman, karena kalau koin-koin seperti ini kita nggak pernah tahu kapan momentum dia naik, kapan momentum dia malah drop seperti biasanya. Cuman kalau untuk para investor, rasanya kalian nggak perlu untuk terlalu ambil pusing ya. Masih banyak koin-koin yang bagus yang bisa kalian invest untuk long term. Karena kalau kalian masukkan duit kalian di sini, jatuhnya pasti downtrend. Pasti uang kalian akan semakin lama semakin habis. Kita nggak bicara tentang kemungkinan yang baik karena kita berbicara tentang riwayat yang ditinggalkan oleh koin ini. Teman-teman sudah bisa melihat riwayatnya seperti apa. Jadi masa lalu itu kita bisa lihat ya jejaknya, kita bisa lihat pergerakannya cenderung lebih, menurutku sih lebih realistis lah melihat kenyataan-kenyataan yang sudah pernah terjadi daripada kita berspekulasi terlalu berlebihan. Oke, sementara dari pergerakan dari UC di harga sekarang itu termasuk harga yang murah, masih cocok buat yang mau spekulasi. Cuman again, hati-hati pakai dana dingin karena masih sangat berpotensi untuk naik sampai kisaran 0,06 kali 1640. Jadi
total ataupun potensi kenaikannya kalau kita ambil dari harga sekarang itu bisa sekitar 27%. Lumayan, lumayan, tapi resiko yang diambil itu justru lebih parah lagi, teman-teman. Oh ya, kalau Yoshi itu gagal untuk mempertahankan area support di 0,06 kali 1132, hati-hati. Area tersebut merupakan area terakhir untuk Yoshi ya. Jadi di sini tepatnya ini merupakan area terakhir untuk Yoshi sebagai bottom line. Bila mana dia breakdown lagi, itu bahaya banget teman-teman. Sangat-sangat berpotensi untuk uh, drop lebih dalam lagi. Dan kalau kita lihat dari MACD, sebenarnya kondisi seperti ini masih ada kemungkinan untuk naik. Cuman dalam jangka waktu dekat sih sepertinya agak susah ya melihat Yusi ini berpeluang ngepump, karena kalau kita lihat dari riwayatnya sebelumnya di sini ada pumping setelah sebelumnya dia berada di bawah sini. Jadi ini bagus sih sebenarnya. Nah, ini ada divergence di sini teman-teman. Untuk MACD-nya kita bisa lihat bagaimana indikator daripada line-nya ini memberikan tanda kenaikan. Dan di sini pun sebenarnya ada juga tanda kenaikan untuk Yusi. Nah, cuman ini sebuah ya sebuah spekulasi ya. Aku sendiri nggak akan bisa mastiin apakah koin ini naik atau enggak. Cuman ini ada potensi yang tergolong atau termasuk spekulasi juga. Jadi ada potensi untuk UC setidaknya naik untuk beberapa jam atau beberapa hari ke depan. Karena beberapa indikator sudah menunjukkan tanda yang bagus. Cuman untuk kepastiannya ya itu sih tergantung dari market makernya. Gimana apakah UC ini menarik untuk market maker dimainkan lagi harganya atau enggak. Cuman kalau at the end dia naik itu ya udah teman-teman bisa untuk taking profit aja, jangan terlalu lama di hold. Takutnya nanti bandarnya lagi iseng gitu dibawa turun harganya seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi sebaiknya jangan ambil resiko terlalu lama. Kalau udah cuan, exit dari market. Kalau belum, ya teman-teman harus tahu level-level di mana teman-teman harus ataupun bisa untuk melakukan cut loss atau keluar dari market, karena bahaya banget kalau arusnya turun terus. Dari RSI sendiri, RSI-nya punya kecenderungan yang mirip seperti MACD. Di sini ada divergence juga, which is ini merupakan tanda ya untuk Yosi itu naik. Kalau kita lihat dari pergerakan saat ini, bentar aku akan zoom out lagi di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, sepertinya UC itu dia ketahan di area resistance. Di sini di kisaran 0,06 kali 1341 dan dia sekarang sudah ke reject. Dan apakah UC mampu untuk kembali naik? Kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri di sini sudah termasuk level jenuh beli. Jadi wajar sekali pergerakan UC drop atau turun sementara. Dan kalau dari MACD juga ada potensi untuk membuat dead cross. Berarti ada tanda penurunan yang mungkin terjadi lagi. Berarti area bottom line di sini itu mungkin aja dikunjungi oleh UC ke depannya teman-teman di 0,06 kali 1150. So, kalau itu terjadi, maka dia sudah harus untuk breakdown lagi area support di sini di 0,06 kali 1219. Jadi kurang lebih kalau skemanya seperti itu, maka dropnya di sini mungkin ketahan di sini, atau mungkin dia bisa drop lebih dalam lagi sampai di bottom line-nya, kemudian baru dia bisa untuk menemukan atau mendapatkan kesempatan untuk naik lagi. Atau kalau dia bisa untuk mantul di 0,06 kali 12 ini, bisa aja dia malah sideways tektokan di area tersebut. Kalau teman-teman berani untuk mengambil resiko di posisi sideways seperti ini, kita bisa sih sebenarnya untuk scalping. Kita buy di sini di 0,06 kali 1230. Kita exit di sini di 0,06 kali 1338. Jadi kalau potensi tektokan seperti itu sih bisa dapat sekitar 9%. Oke, untuk Yosi mungkin sekian aja. Kalau jangka panjang, koin ini pasti downtrend.
Kalau jangka pendek ya pasti naik dan turun. Cuma kita tadi sudah bahas ya ada potensi untuk Yosi ini sebenarnya ngepam ngepam dulu nih. Cuman untuk kepastiannya itu nggak pasti. Semuanya hanya bersifat probability atau kemungkinan saja. Bisa terjadi, bisa enggak. Cuma kalau terjadi, ya udah ingat taking profit. Kalau enggak terjadi, ya teman-teman harus siap untuk exit dari market bila mana dia drop dari level 0,0-nya 6 kali 11,50. Jadi kisaran area segitu teman-teman sudah bisa untuk keluar dari market atau pasang stop loss. Oke, untuk Yosi mungkin sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Hati-hati, market lagi nggak bagus secara global ya, atau secara ekonomi global. Market kripto kebetulan memang sudah dalam fase jenuh jual, sehingga masih dikasih kesempatan untuk naik untuk hari ini. Cuman ini pasti sementara dan nggak akan selamanya. Jangan terlalu berlarut-larut dengan euforia. Tetap waspada di market. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya koin lain yang mau dianalisa, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.